Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan berdiskusi soal perangkat gateway dari RIYI. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas beragam fitur-fitur unggulan dari perangkat gateway ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fitur khususnya load balance dan juga failover. Seperti apa fiturnya kita akan simak pada video ini. Salah satu fitur unggulan dari perangkat gateway untuk produk RIYI adalah load balance atau failover. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung dan bedanya antara load balance dan failover. Jadi, kalau load balance itu kita misalnya punya dua link dan kemudian kita ingin dua-duanya kita gunakan secara bersamaan. Jadi dua-duanya jalan bareng, nah itu load balance. Kalau failover itu kita nanti harus menentukan mana link yang utama dan mana link yang backup. Ya. Jadi selama link utamanya hidup, maka link backupnya tidak akan terpakai. Kalau link utamanya mati, baru link backupnya akan terpakai. Nah, tapi sebetulnya fungsi load balance ini ada fungsi failovernya juga. Kenapa? Karena misalnya kita menentukan dua link sebagai link kita dan itu kita lakukan load balance. Kalau link utamanya mati atau link pertamanya mati, maka kita akan berjalan hanya dengan link kedua saja. Jadi fungsi failover itu biasanya juga ada pada fungsi load balance. Ya. Dan itu bisa kita lakukan di perangkat gateway RIYI. Nah, bagaimana cara kita mengkonfigurasinya? Sebetulnya sangat mudah sekali. Karena kita tinggal menggunakan web browser kita atau menggunakan e-web ya, istilahnya di RIYI, menggunakan e-web, kita tinggal mengakses ke IP perangkat gateway kita. Nah, setelah kita mengakses ke IP perangkat gateway kita, maka kita perlu untuk login ke perangkat kita sesuai dengan password yang sudah kita tentukan pada saat kita melakukan konfigurasi awal. Nah, kemudian di bagian atas itu biasanya nanti ada pilihan ya, mau network atau local device. Di sini kita akan pilih yang local device. Jadi di sini kita memilih untuk mengkonfigurasi langsung ke perangkatnya. Nah, kemudian karena kita mau mengkonfigurasi load balance dan ini berhubungan erat dengan WAN, maka kita akan pilih menu WAN. Ya. Kita klik menu WAN. Nah, kemudian di sana muncul pilihan bahwa kita punya 5 port seperti ini ya. Ini ada 5 port. Untuk konfigurasi awal kemarin kan kita hanya mengaktifkan satu WAN saja. WAN itu port yang koneksi ke gateway. Nah, di sini tampak bahwa selain port 1 sebetulnya kita juga punya port 2, port 3, kemudian port untuk LAN-nya. Di sini namanya LAN 2, LAN 3 dan WAN 0. Ya, kalau LAN itu dari kanan ke kiri, kalau WAN itu dari kiri ke kanan. Nah, di sini harus kita ubah dulu dari yang tadinya fungsinya sebagai LAN kita ubah sebagai WAN. Jadi LAN 3 kita ganti menjadi WAN 1. Kemudian yang LAN 2 akan kita ubah menjadi WAN 2. Nah, secara otomatis akan muncul pilihan di bawahnya itu ada WAN 0, WAN 1 dan WAN 2. Kita pastikan dulu bahwa ketiga interface ini mendapatkan IP address dari proses DHCP. Karena di sana ada pilihannya sebetulnya mau DHCP, mau menggunakan static IP atau juga menggunakan PPPoE. Ya. Kita save dulu coba, sekarang kita save. Ya. Kemudian setelah ini kita save, kita akan lanjutkan untuk setting load balance-nya. Karena ini sudah mendapatkan IP di WAN 2 dan WAN 3, maka akan muncul pilihan load balance dan juga pilihan line detection. Ya, jadi bisa kita lihat di menu itu ada load balance dan juga line detection. Nah, kemudian apa bedanya ya? Apa bedanya? Kalau tadi kita sudah bahas soal load balance dan juga failover. Nah,
Di RII itu load balance itu adalah kita menggunakan multi one istilahnya, atau beberapa one bisa kita gunakan secara bersamaan. Kemudian di failover itu istilahnya nanti adalah primary dan secondary. Jadi kita akan memilih one mana yang akan kita jadikan primary dan mana one yang akan kita jadikan secondary. Nah, dalam kasus yang sudah kita lakukan ini, ya, kita kan punya 3 one. Jadi bisa saja sebetulnya kita memilih one nolnya untuk primary, one satunya primary, nanti one duanya baru yang untuk secondary atau untuk backup. Ya, jadi kita tidak harus menggunakan semua one secara bersamaan, tapi bisa saja ada one yang kemudian menjadi backup. Kemudian untuk load balance-nya, ya, di load balance ini kita bisa lihat ada beberapa policy. Ya, di sini kita lihat ada based on link, kemudian ada based on source address, ada based on source address dan destination address, dan kemudian ada istilah yang menarik sekali, smart load balance. Apa bedanya? Nah, kalau based on link itu sebetulnya dia akan membagi traffic berdasarkan connection. Jadi di sini dia akan lihat source address, destination address, source port, dan destination port. Kalau ada yang berbeda, maka itu akan dianggap sebagai connection yang berbeda, sehingga bisa dikirimkan ke gateway yang berbeda. Tapi ada kalanya juga misalnya kita punya aplikasi ke banking gitu ya, ada ke banking di mana kadang-kadang karena ada perbedaan connection ini kita pindah gateway sehingga IP source kita berubah. Karena ini kan gateway ini didesain untuk jaringan di mana LAN-nya itu menggunakan private address. Jadi kalau gateway-nya berubah, maka nanti source address kita juga akan berubah. Ada beberapa aplikasi yang sangat kritikal, dia melihat source address. Jadi di sini kita harus memilih based on source address pada saat kita ada aplikasi-aplikasi yang kritikal. Sehingga mau ke tujuan manapun, source address tertentu hanya akan lewat ke gateway tertentu saja. Tidak akan dipindah gateway-nya. Kemudian kalau yang source IP dan destination IP, nah ini dia akan melihat asal dan tujuannya saja. Dia nggak lihat soal portnya, nggak lihat soal connectionnya. Jadi pokoknya selama source address dan destination address-nya sama, maka dia akan dilewatkan ke gateway yang sama. Yang keempat adalah smart load balancing, di mana di sini kita bisa melakukan setting antara uplink dan downlinknya dengan berbeda kapasitas. Untuk apa? Misalnya kita memiliki link di mana ada link yang bandwidth downlinknya dan uplinknya sama besar, atau juga ada gateway yang link downlinknya jauh lebih besar daripada uplinknya. Di sini kita bisa tentukan kapasitas masing-masing gateway, masing-masing port ini kapasitasnya berapa bisa kita tentukan dalam Mbps. Sedangkan kalau tadi yang based on link, based on source IP, based on source IP destination, itu kita menentukannya bukan kapasitas, tapi kita menentukannya adalah weight-nya atau istilahnya prioritas. Makin besar angkanya itu akan makin jadi prioritas. Meskipun tidak selalu yang prioritas paling tinggi itu akan dipakai lebih dahulu. Tapi nanti pada saat jumlah connectionnya sudah banyak, maka gateway ini akan secara otomatis, secara probabilitas kemungkinan dia akan lebih banyak menggunakan link yang memiliki weight lebih besar. Nah, sekarang kita lihat menunya. Ya, kita lihat menunya. Di sini kita bisa lihat di ISP atau di load balance setting di sini ya. Nah, di load mode-nya ini kita bisa lihat ada balance, kemudian ada primary secondary. Ini yang saya bilang tadi, mana yang load balance, mana yang failover. Jadi yang balance ini adalah yang load balance, kemudian primary dan secondary ini adalah yang failover. Nah, kita akan coba dulu yang primary dan secondary. Ya. Primary dan secondary, kemudian
kita akan tentukan mana WAN yang menjadi prioritas, mana WAN yang tidak menjadi prioritas atau yang jadi secondary. Di sini misalnya WAN 0 kita jadikan primary, WAN 1 kita jadikan primary juga, sedangkan WAN 2-nya yang akan kita jadikan secondary. Di sini masih kita gunakan weight yang sama ya. Jadi asumsinya WAN 0 dan WAN 1 akan digunakan secara bersamaan, kemudian WAN 2 akan menjadi backup pada saat kita WAN 1 atau WAN 0-nya putus dua-duanya, baru WAN 2-nya akan digunakan. Ya, jadi yang perlu dipahami di sini, WAN 0, WAN 1 jadi primary, WAN 2-nya jadi backup. Kalau WAN 0-nya putus, maka yang digunakan hanya WAN 1. Sedangkan kalau WAN 1-nya putus juga, jadi WAN 0 putus, WAN 1 putus, baru gateway ini mengalihkan trafficnya ke WAN 2. Jadi kalau baru satu yang putus, dia nggak akan pindah dulu. Dia baru akan pindah kalau dua-dua primary-nya putus. Atau kalau tiga-tiganya, kalau kita punya 4 link misalnya, 1, 2, 3, 0, 1, 2-nya primary, maka kalau semua putus baru dia pindah ke secondary interface. Dengan konfigurasi failover seperti ini, kita akan lihat bagaimana kalau kita testing ya, kita alirkan traffic. Di sini mesin kami akan mengalirkan traffic sekitar 6 Mbps dengan 3 connection. Nah, kita akan lihat di web interface ini juga bisa kita lihat di menu paling atas overview, kemudian kita akan pilih real time flow. Nah, di sini bisa kita lihat total trafficnya ada sekitar 6 Mbps, kemudian WAN 0-nya terisi 4 Mbps, WAN 1-nya terisi 2 Mbps. Ya. Jadi di sini nampak bahwa yang digunakan hanya WAN 0 dan WAN 1, sedangkan WAN 2-nya tidak digunakan karena WAN 2-nya hanyalah backup. Sekarang kita akan coba untuk mematikan gateway yang ada di WAN 0 ya. Seharusnya traffic akan berpindah ke WAN 1. Nah, ini memang tampilan websitenya tidak otomatis berubah, jadi harus kita refresh. Kita coba akan refresh. Kita lihat di real time flow. Nah, di sini tampak bahwa memang WAN 0-nya hilang karena memang portnya kita nonaktifkan, kemudian semua traffic 6 Mbps-nya pindah ke WAN 1. Jadi di sini nampak bahwa WAN 2-nya tetap tidak digunakan karena WAN 1-nya masih hidup, yang mati baru WAN 0. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau WAN 1-nya juga mati. Sekarang kita sudah mematikan untuk WAN 1-nya, jadi hanya tinggal WAN 2, kita akan lihat apakah trafficnya berpindah seluruhnya ke WAN 2. Kita akan refresh lagi. Di real time flow kita lihat bahwa sekarang WAN-nya hanya tinggal WAN 2 saja. Dan di sini nampak bahwa seluruh traffic 6 Mbps pindah ke WAN 2. Jadi di sini menunjukkan bahwa proses failover ini berjalan ya. Jadi WAN 0 putus, dia akan pindah ke WAN 1-nya saja. Kemudian WAN 1 putus juga, baru dia akan menggunakan link yang secondary. Sekarang kita mungkin bertanya-tanya ya, jadi dia taunya mati atau enggak dari mana. Mungkin ada dua hal di sini yang perlu kita ketahui, bahwa gateway ini juga tahu kalau portnya nonaktif. Jadi misalnya gateway ini terhubung ke perangkat ISP di mana perangkat ISP-nya down sehingga link di portnya mati. Di sini akan nampak kalau kita lihat kembali ke WAN manajemennya ya. Jadi di sini nampak bahwa WAN 0 dan WAN 1-nya ada problem, mati, dan hanya WAN 2 yang hidup. Kemudian selain itu juga gateway ini melakukan pengecekan line dengan mungkin seperti ping gitu ya. Mungkin seperti ping, dia akan mengecek gateway-nya hidup atau tidak. Tapi di sini yang dicek adalah IP-IP tertentu saja sebetulnya. Kita bisa lihat di line detection ya, ada menu line detection. Kalau kita turun ke bawah, nah di sana nampak ada 3 IP yang dicek oleh perangkat ini. Itu ada IP 114 4 kali,
kemudian baidu.com dan juga 8888 ya. Di sini kelihatan karena memang portnya mati, di sana kelihatan statusnya offline, dan yang one 2-nya online ya. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya dia taunya mati atau hidup dari mana, dia pengecekannya menggunakan line detection ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat load balance-nya seperti apa. Jadi di menu load balance setting di sini kita akan lihat ada load mode. Load mode ini yang tadinya kita pilih primary secondary untuk failover, kita akan pindahkan ke balance. Kita akan coba dulu ya balance on link. Jadi di sini balance on link berarti dia akan memisahkan traffic berdasarkan connection. Di mana saat ini kita akan coba untuk weight-nya 111. Di sini weight-nya maksimal mungkin angkanya 8. Kemudian yang angkanya lebih besar itu yang menjadi prioritas. Tapi tidak selalu angka yang besar ini akan dipakai duluan karena dia bisa saja punya algoritma probabilitas lain di mana bisa saja one yang lainnya akan terpakai lebih dahulu. Di sini kita save dulu. Di sini kita bisa lihat setelah load mode-nya kita ubah jadi balance, maka di one 0, one 1 dan one 2-nya juga akan terbagi rata. Nah, yang perlu dipahami di sini ya, weight ini tidak serta-merta akan membagi sama persis gitu ya. Jadi misalnya ada 3 connection dibagi ke 1, ke 2, ke 3 sama persis, enggak. Tetapi ada kemungkinan dia akan masuk ke 1 baru ke 2, atau ke 1-nya nggak dipakai, dia pakainya 2, 2, 3 atau 2, 3, 3. Karena ini adalah probabilitas. Dan probabilitas ini akan makin bagus perbandingannya kalau memang jumlah connection-nya ada banyak. Jadi kalau teman-teman baru ngetes misalnya 3 gateway dengan 3 connection, akan sangat sulit didapatkan bahwa dia akan terbagi rata ke one 0, one 1 dan one 2. Bisa saja 0, 0, 1 atau 1, 1, 2 dan sebagainya. Ya. Jadi baru akan terlihat pembagian ini secara rata kalau memang sudah jumlah connection-nya ada banyak. Dan biasanya ini setelah kita gunakan benar-benar di network real, ada office, ada hotel, atau ada banyak sekali user yang gunakan, baru akan nampak bagaimana load balance ini bekerja. Kemudian kita akan lihat balance policy-nya. Kalau tadi kita based on link, kita akan coba yang smart load balance karena yang IP address, destination address hampir sama dengan based on link, cuma bedanya dia mungkin membuat connection-nya jadi yang dilihat bukan connection-nya, tapi yang dilihat adalah source address dan destination address-nya. Tapi untuk yang smart load balancing ini kita akan coba lihat. Nah, di sini tampilannya sudah berbeda. Jadi di sini kita bisa menentukan kapasitas masing-masing link. Misalnya di sini kita akan buat 2 Mbps semua. Coba kita lihat. Dia bisa melakukan pembagian ini dengan rata juga atau tidak. Ya, di sini kita isi uplink, downlink untuk one 0, one 1, one 2-nya semuanya 2 Mbps. Oke, kita save. Nah, ini kita lihat sekarang di e-webnya ya. Jadi ini kita tes dengan bandwidth 2 Mbps. Karena tadi semua gateway-nya 2 Mbps, nah dia akan memilih salah satu dari gateway ini. Kebetulan sekali di sini dia memilih yang one 1. One 0 sama one 2-nya tidak digunakan. Jadi kita bisa lihat di sini di one 1 ada traffic 2 Mbps. Nah, sekarang kita akan coba buat connection baru ya. Kita akan coba buat connection baru di mana kita akan lihat apakah dia akan masuk ke gateway selanjutnya. Setelah kita menambahkan satu connection baru di sini, kita bisa lihat di e-web ini, kemudian ini WLAN 0-nya yang terpakai. Ya, jadi ini sudah mulai jalan load balance-nya. Kemudian kita sekarang akan tes satu connection baru lagi. Ya, kita lihat apakah one 2-nya bisa terpakai atau tidak. Oke, kita akan refresh, kemudian kita lihat sekarang di real time flow-nya. Ya, mungkin kita refresh lagi. Ini mungkin masih belum full ya traffic-nya.
Nah, di sini kita sudah lihat bahwa traffic masing-masing ada 3 connection, masing-masing 2 Mbps, ini terbagi rata ke 3 gateway. WAN 0, WAN 1, WAN 2, masing-masing mendapatkan 2 Mbps. Sekarang kan ini load balance ya, kita belum lihat apakah load balance ini failover-nya jalan juga atau enggak. Sekarang kita akan coba mematikan salah satu WAN-nya ya. Sekarang kita refresh hasilnya seperti apa. Di sini nampak bahwa WAN 0-nya mati ya, WAN 0-nya mati. Kita tinggal punya WAN 1 dan WAN 2. Total traffic tetap 6 Mbps, tapi trafficnya kemudian di WAN 1 menjadi 4 Mbps, di WAN 2 menjadi 2 Mbps. Mungkin pertanyaannya, satu, kenapa nggak bisa balance 3 Mbps dan 3 Mbps? Nah, kenapa? Karena di sini kami melakukan tesnya hanya dengan 3 connection. Kalau kami lakukan mungkin dengan 10 connection, ini akan terbagi rata. Tapi karena kami hanya melakukan dengan 3 connection, maka connection ketiga ini yang tadinya lewat di WAN 0 itu akan memilih salah satu antara WAN 1 atau WAN 2. Ada pertanyaan berikutnya lagi, saya yakin. Kenapa tadi kita sudah tulis bahwa gateway-nya 2 Mbps? Ya. Jadi WAN 0, WAN 1, WAN 2 tadi kan kita tulis bahwa masing-masing 2 Mbps downlink, 2 Mbps uplink. Tapi kenyataannya di sini di WAN 1 bisa 4 Mbps. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa tulisan yang tadi itu kapasitas di tiap-tiap gateway tadi itu hanya untuk memperingkat prioritasnya saja. Dia hanya untuk thresholdnya saja. Jadi bukan limiter. Ya. Jadi kalau memang trafficnya bisa lewat 4 Mbps, dia tetap akan kirim 4 Mbps, terima 4 Mbps. Jadi tidak akan berpaku pada tulisan 2 Mbps tadi. Tulisan uplink, downlink 2 Mbps hanya untuk menunjukkan kalau nanti sudah koneksinya banyak, kemudian dia harus membagi mana yang diprioritaskan, mana yang kurang prioritas, dia akan gunakan kapasitas tadi. Nah, kita sudah membahas load balance dan juga failover di perangkat gateway-nya RII. Ya. Mungkin teman-teman sekarang mulai, wah banyak pikirannya. Jadi pertanyaan untuk teman-teman, silahkan tulis di komen ini. Bagus yang mana? Yang berdasarkan connection tadi atau yang berdasarkan kapasitas? Teman-teman boleh tulis alasannya kenapa dan teman-teman lebih suka yang mana. Dan jangan lupa juga perangkat-perangkat gateway RII ini dan juga semua perangkat-perangkat RUIGI dan juga RII bisa teman-teman beli di citraweb.com dan juga marketplace Citraweb. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga klik lonceng pada channel ini karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang baru. Dan kami akan terus mengulik fitur-fitur gateway dari RII ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.